warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali di acara Let's Talk Podcast bersama saya Bang Agun. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tema kita, yaitu kebijakan instan, kenyang sesaat, masa depan terlupakan. Iya, memang belakangan ini kasus MBG atau makan bergizi gratis itu mencuat ke permukaan dengan berbagai macam fakta di lapangannya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Nah, sekarang saya akan ini sudah kedatangan Bang Dani atau Bang Bara, saya biasa manggil. Beliau adalah praktisi pendidikan. Kita akan berbincang seputar dengan tema kita tadi, yang berkaitan dengan program dari pemerintah, yaitu MBG. Ya, gitu Bang ya. Siap, insyaallah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pertemuan kita yang keberapa ini Bang? Yang juga kesekian kalinya lah. Ya. Karena memang mohon maaf nih ya kan, Bang Dani yang paling enak dihubungi untuk di acara ini. Oh ya, sebelum kita mulai ini saya ucapkan selamat kepada penggemar Manchester United. Siap. Yang semalam berhasil menaklukkan Chelsea. Siap. Walaupun dengan skor tipis ya, 2-1. Masih ada ini ya? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada MU. Bang Dani MU kan? Enggak. MU dulu, MU sekarang beda gitu. Iya. Oke Bang, ini kita mau bicara tentang tadi ya, tema kita tadi. Ya. Sebetulnya apa kalau menurut Bang Dani itu yang sebenarnya terjadi dalam kasus MBG itu hingga menuai polemik di tengah masyarakat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG, makan bergizi gratisnya. Jadi gratis, kalau gratis itu biasanya disukai oleh banyak orang ya. Apapun yang gratis-gratisan itu kalau di era kapitalis sekarang itu disukai karena seakan-akan menjadi solusi bagi sulitnya ekonomi seseorang kan. Jadi kata-kata gratis itu memang harus melekat pula dalam program itu kan. Nah, ini akhir-akhir ini ya, nggak bisa ditutup-tutupi, terjadi berbagai banyak katakanlah pelaksanaannya yang mengkhawatirkan ya, karena memang urusan perut ya bisa berimbas kepada urusan nyawa juga jadi itu kan ratusan ya, bahkan sudah kalau ditotal sudah hampir ribuan jadinya ya. Ya kalau masalah makan ini kan kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Iya, kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanya ini kebijakan yang sangat populis, sangat baik untuk menaikkan citra pemerintah kan itu kan. Nah, ya seperti yang kita ketahui di Jawa Timur, di daerah-daerah lainnya itu ternyata secara pelaksanaan banyak katakanlah banyak kesalahan-kesalahan lah ya. Baik mungkin dianggap sebagai sebuah kesalahan teknis atau mungkin karena memang sejak asalnya juga ini dikritisi ya kan, program ini ya bisa juga ini disebut kesalahan sistemik juga kan. Nah, jadi itu fenomenanya sekarang agak mencuat ya karena ini urusan perut, urusan nyawa juga kan. Karena orang sampai masuk ke puskesmas, masuk ke mana. Kemarin ya yang kasus banyak siswa yang disebut keracunan itulah ya kan. Nah, itu dia. Jadi ini satu program yang penuh dengan resiko bagi negara untuk bisa menjalankannya. Nah, apakah kemudian resiko itu berbanding lurus dengan impact-nya, pengaruhnya sesuai dengan latar belakangnya kan itu kan. Nah, ini yang kita lihat tidak terjadi kan itu. Karena memang kan latar belakangnya itu sebenarnya pertama bisa disebut ini bagian dari janji kampanye kan. Ya.
Ya, janji kampanye. Jadi memang tahun 2000 waktu pas kampanye Presiden Prabowo dulu ini menjadi isu yang wah betul-betul Program andalan ya. program andalan lah ya kan. Wah, ini real kan gitu kan. Akhirnya mau tidak mau dilaksanakan. Kan itu mau tidak mau dilaksanakan. Nah, karena janji kampanye itu diwujudkan. Walaupun janji kampanye itu memang relate dengan situasi faktual bangsa ini gitu. Yaitu motivasinya ya secara latar belakang itu kan adalah menurunkan angka stunting. Ya. Kekurangan gizi sebenarnya kan. Kekurangan stunting, kekurangan gizi, makanya targetnya adalah anak sekolah dan ibu hamil kan itu. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah mulai timbul kontroversi sebenarnya. Apakah memang dengan cara seperti itu stunting itu memang berkurang kan itu kan. Nah itu seperti itulah kira-kira situasi yang akhir-akhir Jadi ini terjadi. kalau Bang Dani ini kan praktisi pendidikan ya, yang memang pas wilayah kerjanya itu kan di daerah lah ya kan, kita bilang di Sumatera Utara. Ya, bagaimana program MBG itu di sekolah? Yang setidaknya yang saya lihat di sekolah saya tidak ada MBG dua-dua. Saya kerja. Ya, kalau pendataannya sudah dilakukan sejak sepertinya awal bulan kemarin kan. Karena memang program ini kan rilis di Januari ya, tanggal 6 Januari itu sudah mulai dilaksanakan ya. Jadi itu sampai sekarang ini belum ada. Nah, dari target awalnya ya kalau nggak salah saya 7 juta penerima, kemudian sampai target yang ambisius sampai ke 87 juta itu yang juga dikritisi kan. 87 juta orang mendapatkan program itu bukan sesuatu hal yang mudah secara pelaksanaan kan itu kan. Nah, jadi ini banyak sebenarnya. Akhirnya kemudian muncul spekulasi bagaimana dengan dapurnya gitu. Nah, faktual di beberapa daerah katanya juga ada dapur fiktif kan itu kan. Dapur fiktif gitu kan. Belum lagi bicara soal gizinya. Ya kan, ID sendiri sudah melihat komposisi gizinya yang nggak sesuai dengan harapan dan tidak merata itu kalau soal gizinya kalau juga. Kita tengok fenomena terakhir kemarin lah kan, mohon maaf misalnya adanya kasus-kasus keracunan itu kan, ya niat untuk memperbaiki gizi justru berakhir di rumah sakit. Iya, justru berakhir di rumah sakit. Serem juga jadinya kan gitu kan. Satu lagi kan kemarin juga secara latar belakang itu pemerintah mengatakan ini akan mengembalikan, memperbaiki kondisi ekonomi juga karena akan berbasis pada petani-petani lokal. Iya. Kan itu juga kan sekarang juga petani kayaknya nggak ngerasakan langsung lah gitu, nggak ada sih survei ataupun riset apapun yang kemudian mengatakan bahwa petani karena ada MBG ini menjadi ini katakanlah menjadi lebih baik ekonominya gitu kan, karena kan pemerintah juga sempat mengatakan begitu karena berbasis pada sumber-sumber protein nabati ya, alam. Jadi nggak juga kan itu kan, petani juga sekarang sedang kesulitan kan itu kan. Jadi ini program yang memang nyaris seperti program hanya untuk memenuhi janji kampanye saja gitu kan. Terkesannya seperti itu gitu. Walaupun populis tapi ternyata nggak diminati, nggak diminati gitu kan. Lebih baik yang apa dulu, lebih suka masyarakat dulu yang ini, yang kasih uang langsung BLT. Ya. Wah, itu kayaknya rasa masyarakat itu, wah ini angin surga betul ini, gitu kan. Daripada yang ini gitu kan. Nah, nggak begitu inilah, karena anak-anak juga bawa bontot sampai sekarang masih bisa kok. Ya kalau kayak zaman-zaman saya mungkin dulu sekolah nasi goreng buatan emak tuh tetap iya itu juga. Jadi nasi goreng dikasih cabai derajat bukan soal gizi ya, tapi soal rasa dan siapa yang memberikannya. Kayaknya ada inilah. Hal-hal seperti itu yang ini. Jadi ini ya, terkait dengan ini ya kan, ini sesuai dengan tema kita kan, kebijakan. Apakah ini memang contoh real ya terkait dengan kebijakan instannya itu kan, untuk memenuhi apa tadi ya, yang rasa lapar atau kekenyangan sesaat gitu kan? Oh iya. Iya, selain ini atau ada lagi nggak? Apa itu? Itu tadi ya, kebijakan instan dan yang mungkin relate dengan
janji atau apa tadi? Ya kalau yang sifatnya menyentuh langsung kepada masyarakat ini, ya selain ya ada program-program besar secara makro, ekonomi makro kan ini kan langsung kepada ke masyarakat. Di samping dengan kebijakan-kebijakan yang pendidikan juga ada kan itu. Namun memang menjadi tanda tanya besar sebenarnya salah satunya adalah anggaran MBG di tahun 2006 ya, 2026, 2005 ini peningkatannya hampir 100% dari 171 triliun sehingga ke 324 triliun. Jadi ini peningkatannya hampir 100%. 2 kali lipat. Jadi berapa tadi, Bang? 171 triliun. Menjadi 320-an lah gitu. Jadi 2026. Iya, jadi ini peningkatannya hampir 100% gitu kan. Memang penanganan targetnya memang tadi sangat ambisius juga 87 juta kan itu kan yang mau disasar kan itu kan. Nah, targetnya sangat ambisius. Tapi kalau kemudian 2025 ini pelaksanaannya sudah menimbulkan banyak luka begini, mau berapa luka lagi? Memang belum ada yang memungkinkan misalnya berimbas pada kematian. Tapi kalau udah masuk rumah sakit apa nggak jantungan juga kan itu. Kan itu orang tua ya. Jadi ini kan mengkhawatirkan juga sebenarnya gitu. Imbasnya ke siapa sebenarnya ini pengaruhnya? Memang uang itu kan memang beredar tuh, ya kan? Cuma beredarnya kemana? Gitu. Apakah beredarnya? Apakah disebut di sana? Kan sekarang proyek-proyek dapur juga itu kan itu proyek-proyek dapur. Itu yang bisa menjadi sumber-sumber korupsi lagi jadinya kan. Jadi gini kan, tadi kan selintas dari penjelasan Bang Dhani itu sebetulnya, atau gini, ini sebetulnya program ini bisa kita apresiasi nggak? Niatan bagus ya, niatan bagus. Dari niat mungkin bisa. Atau gimana? Iya, kalau saya berpikir begini, porsinya itu yang niatnya mungkin menghilangkan stunting ya. Kan gini kan asal muasalnya begitu. Isu stunting kan waktu kampanye itu banyak tuh, isu stunting banyak, gizi buruk banyak. Nah, kemudian apa saran? Akhirnya muncullah ide makanan bergizi. Orang butuh makanan bergizi. Maka buatlah program makan bergizi kepada siapa? Kepada ibu hamil dan kepada anak sekolah. Kan itu. Nah, secara data juga ditemukan bahwa serapan kepada ibu hamil ini jauh sekali lebih kecil daripada anak sekolah. Padahal sebenarnya kepada ibu hamil ini kan menjadi sangat awal. Sebelum anak dilahirkan itu gizi ibu juga harus dipenuhi gitu loh. Ini kenapa tidak banyak serapannya gitu. Secara pelaksananya sekarang itu prioritas ya. Iya, artinya kenapa serapannya tidak banyak? Bahkan yang sekolah itu lebih membeludakkan itu kan. Kenapa serapan di ibu hamil ini masih sangat kecil sekali kan itu. Jadi sebenarnya ini soal gizi atau soal apa gitu loh. Itu yang pertama. Soal apanya yang sedap nih? Soal apanya yang sedap? Kan itu. Jadi itu kan ininya kan menjadi pertanyaan pelaksanaan teknisnya lah ya, kalau kita bilang pelaksanaan teknisnya. Kemudian yang kedua, ini anggaran juga cukup besar, sangat besar ini anggaran ini. Walaupun sebenarnya di bidang pendidikan jauh lebih besar dari yang ada ini ya. Kalau di bidang pendidikan itu kan sekitar 740 triliun ya, untuk anggaran pendidikan. Jadi 740 triliun pendidikan. Sekarang untuk 2026 itu sekitar 300 sekian. Ini setengah dari pendidikan ini. Itu berarti 740-an triliun. Itu pendidikan. Semua jenjang. Iya, artinya kebijakan pemerintah khusus untuk pendidikan di Badan Anggaran untuk 2026 ke depan ini 740. Nah, peningkatan dari tahun 2005 sampai 2026 yang direncanakan ini itu untuk pendidikan sedikit sekali. Dari 720-an gitu ke 740-an gitu juga tipis sekali. Nah, sementara untuk MBG ini peningkatannya hampir 100%. Jadi konsentrasi di tahun ini dan ke depan sepertinya masih urusan perut malah lebih prioritas ini kan gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau memang tadi targetnya adalah secara ekonomi, kemudian gizi. Ini kalau gizi ini urusan apa sebenarnya? Urusan ketersediaan barang atau soal edukasi? Sebenarnya kan bagaimana pemerintah mengedukasi keluarga-keluarga itu supaya dapat makanan bergizi itu kan juga masih minim.
Ya kan? Harusnya kan kalau misalnya pemerintah serius untuk meminimalisir resiko-resiko keracunan dan segalanya tadi itu, keluarga itu dinaikkan kan kemampuan pemahamannya tentang gizi baik, gizi yang baik seperti apa. Nah kalau itu terjadi sebenarnya pemerintah bisa alokasikan ini pada yang lain yang lebih produktif dibanding hanya sekedar untuk makan selesai. Kan Atau gitu. gini, saya potong sedikit. Apakah berpengaruh ini kan? Ini mungkin asumsi saya aja kan. Jangan-jangan kan pemerintah beranggapan dengan asupan gizi yang baik itu akan mempengaruhi kecerdasan, sikap yang memang kan ini apa namanya ya, searah lah gitu ya. Oh ya, maunya begitu. Dengan misalnya kan fenomena anak-anak remaja itu yang sekarang ini apa ya, lebih brutal mungkin ya dari dulu kan. Mungkin dengan makanan itu yang bergizi, adanya serapan-serapan yang mempengaruhi sikapnya atau gimana gitu. Kalau dalam pandangan Islam, seruan untuk makan yang halal dan thayyib gitu kan. Halal dan thayyib. Jadi ada kan itu kan, halal dan thayyib. Kalau sumbernya nanti sumber korupsi jadi halal atau enggak kan itu. Iya. Artinya kita kalau bicara soal Kecerdasan, kepribadian, ya katakanlah emotional questionnya, kepribadian seseorang itu memang ada sesuatu yang sifatnya immaterial yang muncul di situ kan, bahwa apakah kemudian yang dapat dari pemerintah ini berkah atau tidak berkah, ini kan menjadi kayak tadi lah cerita, kayaknya kita lebih puas lah yang dikasih sama orang tua kita dibanding dengan dikasih oleh orang lain yang kita nggak tahu sumber jeruntungan seperti apa. Apalagi kita tahu mungkin nanti tiba-tiba dikorupsi, ini sumber-sumber korupsi nih yang kita konsumsi kan gitu kan. Sementara yang dikasih orang tua kita tahu itu betul-betul dengan keberkahan dan niat dan baik kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghubungkan dari sisi spiritualitas atau impact emotional questionnya anak-anak gitu kan, atau kemampuan spiritualnya anak-anak itu nggak berbanding lurus, nggak bisa kita hubung-hubungkan itu antara sikap antara apa yang akan kemudian dimakan oleh dari MBG ini kemudian mempengaruhi kepribadian anak-anak. Kan itu kan nggak bisa kita klaim itu seperti itu, karena bicara soal halal dan thayyiban itu memang murni anjuran dari Islam. Nah, tapi saya tidak serta-merta mengatakan bahwa MBG ini makanan haram ya, enggak begitu. Tapi ketika kemudian perjalanannya menjadi udah dikhawatirkan begitu, orang makannya pun ini ada racunnya atau apa, ada juga nanti ada berulat dan jadi akhirnya orang menjadi tanda tanya gitu. Tadi kan asumsi saya aja kan, bisa jadi kan pemerintah menganggap bahwa dengan makan itu kecerdasan, ya kan? Sikap anak-anak itu bisa jadi lebih baik gitu kan. Makanya diprioritaskan itu tadi kan. Nah, kalau targetnya memang gini, sekarang kan parameternya itu stunting sebenarnya. Nah, stunting itu memang menurun, tapi penurunan yang signifikan itu belum pada tahun berlakunya MBG ini. Jadi kalau saya lihat data itu dari tahun 2001, 2002, 2003, ini kan baru berjalan ini. 2005 ini awal bulan kemarin kan. Nah, baru berjalan. Jadi data yang terbaru ini belum muncul kan, dari 19% ke 17%. Nah, sebelumnya itu memang 30% ya dari anak-anak stunting. Turun. Tapi belum masuk nih program ini. Tapi itu udah turun. Nah, gitu. Artinya bisa jadi presiden sebelumnya pula yang menurunkan kan itu kan. Artinya ketika kita jadi ada hal lain nih kan, ada hal lain. Artinya ada faktor lain yang bisa menyebabkan stunting itu turun, bukan hanya sekedar apa yang dikonsumsi secara makanan untuk nutrisi, bisa jadi ada ada kecerdasan, ada taraf berpikir masyarakat yang lebih tinggi. Seperti saya katakan tadi, ketika kemudian edukasi tentang gizi dinaikkan taraf berpikir masyarakat menjadi lebih baik, justru itu sebenarnya bukan hanya yang satu piring itu aja yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Lebih dari satu piring itu, gizinya yang masih dipertanyakan oleh IDI itu bisa jadi lebih yang bisa didapatkan itu. Sekarang kan taraf berpikir nggak dinaikkan, cuma hanya
makanannya dipenuhi gitu loh. Urusan yang sejengkal tadi lah. Iya, urusan sejengkal tadi kan gitu. Itu kira-kira. Jadi gini Bang, ini kan ya insya Allah kita sepakat lah ini kan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Insya Allah, dan pasti dan harus. Dan saya juga berharap kawan-kawan netizen yang melihat ini sepakat kan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah jadi saya ingin ini kalau dari Bang Dani lah gitu kan, kalau dari sudut pandang Islam seharusnya bagaimana kebijakan atau sikap pemimpin itu kan dalam rangka untuk mengurusi mungkin tentang kesejahteraan lah gitu kan, baik itu dari anak-anak sekolahnya yang ini ya mendapatkan makanan yang baik kan gitu, makanan yang bergizi, dari pendidikannya juga ini apa tadi kan taraf berpikirnya memahami mana nih yang toib, mana nih yang bergizi gitu kan. Nah, jadi kalau dalam pandangan Islam ada nggak sebetulnya? Saya rasa ada kan, dan harusnya bagaimana gitu. Iya. Negara ini dibangun dengan dasar sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Dunia ini sekarang dibangun dengan itu, sehingga kemudian kebijakan itu tentu saja tidak mengambil referensinya dari agama, dalam hal ini Islam ya, yang kita yakini sebagai agama yang paripurna, yang bisa menyelesaikan segala problem persoalan. Karena itu kesejahteraan versi negara ini juga dengan kesejahteraan sekuler kan itu ya. Sesungguhnya kalau kita lihat bicara soal realitas kesejahteraan itu kan bukan hanya soal yang sifatnya materi ya, sifatnya material ya, kalau istilah saya itu mungkin sifatnya material, kebutuhan perut, kebutuhan tidur, kebutuhan yang asasi untuk berlanjutnya kehidupan terpenuhi semua ya. Terpenuhi semua, tapi ada yang sifatnya immaterial juga. Di sana ada spiritualitas, di sana ada ada pemenuhan diri seorang manusia sebagai seorang hamba gitu kan. Tidak sebatas dia bicara soal perut aja setiap hari gitu. Karena memang kehidupan dunia ini enggak melulu soal perut gitu loh. Kalau kapitalisme memang melulu soal perut, melulu soal makan, melulu soal bagaimana melanjutkan kehidupan, kepuasan yang sifatnya material begitu. Nah, makanya anekdot dulu, pertanyaan kita dulu tuh masih kecil tuh kan, hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu kan. Itu kan menjadi mindset dasar juga gitu kan. Kalau kapitalis mengatakan hidup untuk makan. Ini kan kapitalis dalam istilah terminologi ulama mengatakan ra'sumaliyah itu kan. Jadi apa yang di kepalanya itu soal harta aja, soal makan aja kan. Cemana besok bangun bisa cari makan, bangun besok bisa cari makan. Padahal sesungguhnya kan manusia diciptakan jin dan manusia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi sebenarnya manusia diciptakan itu bukan untuk makan gitu. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi keberadaan makan itu sebagai jalan yang sebenarnya Allah sudah pastikan keberadaannya. Berarti orientasinya ibadah. Ibadah gitu. Berarti jadi makan juga harus punya nilai ibadah gitu ya? Bukan, makan tuh pasti. Ya, tapi kan kalau dalam pandangan Islam itu kan bagaimana makan itu biar bisa dapat nilai ibadahnya kan ya gitu ya. Oh iya, itu pasti. Artinya setiap perjalanan hidup itu. Tapi orientasi hidup ini bukan untuk makan. Ya. Orientasi hidup ini bukan untuk mencari nafkah. Gitu loh. Kalaupun kita mencari nafkah, iya itu tapi bagaimanapun bagaimana itu bernilai ibadah. Iya, gitu ya. Iya, kalaupun kita cari nafkah, bagaimana itu bernilai ibadah. Ya kan? Ya Rasulullah bilang itu kalau misalnya suatu umat bangun pagi tidak memikiri umat yang lain gitu, dia bukan umatku. Jadi kalau bangun pagi kita cuma bangun hari ini kerja apa ya gitu kan, hari ini besok mau makan apa ya gitu, itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu bangun tidur berpikir tentang bagaimana umat yang lain, bagaimana kemudian memikirkan umatnya, artinya dakwah. Bangun dia mikirnya tentang dakwah, menyampaikan tentang Islam, risalah Islam ke seluruh dunia. Itu yang dipikirkan oleh. Jadi sebenarnya orientasi hidup manusia. Nah, begitu juga lah sebenarnya karena kapitalisme itu sudah masuk
ke dalam pemikiran masyarakat, ya negara mau tidak mau juga bagian dari citra masyarakat kan. Nah itulah yang sekarang sedang diterapkan. Wajar aja kalau negara itu juga berpikirnya itu. Maunya masyarakat tuh makan. Maunya masyarakat tuh perut terpenuhi. Siapa bilang masyarakat mau yang lain? Mau rupanya masyarakat tuh sekolah tapi nggak makan. Nah kadang-kadang dibenturkan pula itu urusan itu. Padahal sebenarnya Allah sudah tentukan soal rezeki itu. Setiap hamba yang lahir pasti Allah cukupkan rezekinya. Adapun sekarang kondisi kemiskinan atau kemarin ada fakta apa itu? Fakta anak yang kelaparan sampai perutnya cacingan. Itu karena faktor negara memang tidak menerapkan hukum Islam. Bukan hanya faktor istilahnya. Ya kalau negara memang menerapkan hukum Islam pasti peduli dengan itu. Jadi saat kemudian negara memang punya prioritas utama hanya soal makan gitu kan. Saya pikir di sini salah satu kekeliruannya. Jadi kesejahteraan tadi, balik ke awal tadi. Kesejahteraan itu sebenarnya bukan hanya soal terpenuhinya kebutuhan pokok asasi sebagai bagian dari melanjutkan kehidupan, tapi terpenuhinya bagaimana seseorang itu bisa beribadah dengan baik. Itu dia. Jadi nggak sebatas melanjutkan kehidupan saja, tapi melanjutkan kehidupan Islam kan itu. Itu dia. Kalau inilah, kalau gambaran teknisnya gitu, bagaimana kira-kira? Oh ya apa, pasti. apa ya? Bagaimana seorang pemimpin itu membuat kebijakan gitu agar kesejahteraan tadi ya kan kayak kasus-kasus stunting tuh nggak ada lagi atau gimana? Oh, Pasti butuh ada aturan sistem dasar. Pertama ya akidah Islam menjadi bagian dari dasar terbentuknya sebuah negara. Yeah. Sebuah bangsa bukan hanya negara. Kalau negara itu kan struktur pemerintahannya itu. Ini bangsa. Artinya ada masyarakat yang kemudian memahami tentang akidah Islam itu sendiri. Ya. Nah, jadi negara itu harus dibangun dari akidah Islam. Kalau negaranya nggak dibangun dari syariat Islam atau tidak dibangun dengan akidah Islam, ya nggak bisa. Ada aja nanti masalah itu. Pasti. Ada aja. Hari ini kita bicara soal MBG, besok kita bicara soal seks bebas, besok kita bicara soal pergaulan bebas anak remaja, besok kita bicara soal kriminal, kemarin kita bicara soal ekonomi dan segalanya. Ada aja masalah itu. Kalau negara ini sudah tidak diatur oleh hukum Islam. Berat memang. Jadi saya menarik itu tadi ya, mungkin para penggiat sosial media, Facebook lah khususnya ya. Ada tadi tulisan dari guru saya ya, Ustadz Kusnadi di Facebooknya. Benar bahwa ngurus negara itu nggak mudah. Termasuk orang kapitalis di ngurus negara nggak mudah. Termasuk hukum Islam. Ngurus negara atau ngurus negara berdasarkan syariat Islam juga nggak mudah. Jadi dia sebutkan itu kalimat itu. Tapi jangan kemudian ketidakmudahan atau kesulitan kita dalam mengurus negara di bawah naungan Islam itu membuat kita itu tidak optimis. Nah itu kalimatnya bagus ya. Kita tahu bahwa mereka ini ya, katakanlah Prabowo dan segalanya para penguasa ini sulit dalam mengurus negara. Berdasarkan kapitalisme. Itu sulit. Dan mengurus negara berdasarkan Islam juga sulit. Tapi jangan buat kesulitan mengurus negara dalam Islam itu membuat kita itu tidak optimis. Dan justru karena kita yakini ada keberkahan di dalamnya, kesulitan itu harus dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Bagaimana kemudian para sahabat juga dulu ketika diperintahkan oleh Rasulullah dengan sulit ya, karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya, kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Dapat kita ibadahnya gitu. Ya. Agak dalam bahasan kita nih. Karena kita ada bicara-bicara dalam-dalam nih kan negara. Oh iya, memang apa ya? Kita kalau harus dalam ya. Iya, enggak. Dalam. Kita bicara soal negeri ini kan bukan perkara yang mudah kan. Kita tidak bisa serta-merta salahkan personalnya, enggak. Kita tidak salahkan sosok presiden, tidak. Presiden juga berjalan dengan sistem yang ada. Kita tidak salahkan murni DPR ANSI secara personal, enggak.
Ini sekarang persoalan umat ini persoalan hukum Allah ini nggak diterapkan. Iya. Ya, jadi kalau saya Taqiyuddin mengatakan begini, persoalan umat itu pada dua, karena hukum Allah tidak diterapkan, karena ada penguasa negeri Muslim yang menjadi antek Amerika, 2 poin itu. Gitu. Jadi oligarki pada rezim gitu kan, kita sebutlah misalnya gitu kan, itu kan tidak berdiri sendiri, mereka juga para kapital yang berhubungan dengan dunia internasional gitu. Nah ini yang saya pikir menjadi perhatian kita gitu. Hukum Islam itu harus diterapkan, dan orang-orang yang menjadi pengkhianat umat Islam itu kan, atau antek-antek penjaga ideologi kapitalis, karena penjaga ideologi kapitalis itu kan Amerika sekarang kan. Yeah. Dia penjaga ideologi kapitalis kan. Nah kan ada antek-anteknya. Nah ini yang sebenarnya harus disingkirkan gitu kan. Atau disadarkan mungkin. Ya, disadarkan. Artinya dihilangkanlah antek-anteknya kan, dengan cara penyadaran kan, itu tentu saja. Kalau mau disadarkan. Baik, ini kan. Jadi bisa jadi ini ya, MBG itu termasuk solusi yang dibuat pemerintah itu sebagai solusi tambal sulam ya. Karena tadi kan ada Mbak Neni bilang ada masalah tadi ya kan, pemenuhan gizi, kita nanti bahasnya itu, ya kan. Kemudian nanti ada masalah kenakalan remaja, kita juga, ya kan. Yeah. Dibuatlah nanti misalnya kayak kemarin apa kasus yang di Jawa Barat untuk menyikapi kenakalan remaja itu, barak militer itu dibuat itu kan. Muncul yang seperti itu. Apakah ini termasuk apa ya, solusi yang tidak mendasar, solusi ini ya, solusi tambal sulam. Nah ini berdampak nggak sama pemahaman masyarakat? Oh iya, jadi memang kan saya bilang tadi, negara ini sekarang basisnya akidahnya itu sekuler, ya, akidahnya sekuler. Penyelesaian juga pasti yang menguntungkan eksistensi sekuler kan itu kan. Yeah. Karena ideologi sekuler itu kan punya karakter imunitas juga, mempertahankan supaya ideologi tetap bertahan kan itu kan. Jadi solusi-solusinya tentu saja memang nggak menyentuh pada persoalan utama yang pertama kan itu kan. Yang kedua ya memang karakter dari kapitalisme itu memang nggak memberikan solusi yang kita pandang sebagai solusi yang sesuai dengan fitrah manusia kan itu. Ini kan sebenarnya gini. Jadi maaf nih. Jadi kayak barak militer atau MBG ini itu bukan solusi. Iya, itu solusi praktis aja, terus persoalannya selesai. Solusi instan ya. Ya, instan aja, instan. Itu persoalannya selesai. Contohnya sekarang lah kan. Wih, sekarang lebih ngeri lagi. Saya beberapa kali akhir-akhir ini nengok remaja membunuh pacarnya, masih muda, masih sekolah, memutilasi. Iya. Wah, itu di sana-sana juga ya kejadiannya kan itu. Artinya kalau kita bicara soal, jadi gini, jadi sampai kita yang punya anak ini sekarang merasa nggak bisa menjaga anak kita, harus negara yang bantu jaga anak kita. Sekarang kayak saya nih, saya punya anak ini, saya sampai berpikir bahwa memang nggak bisa kita yang menjaganya, nggak sanggup kita jaga anak kita yang ada di rumah, apalagi anak orang. Yeah. Anak kita di rumah aja nggak sanggup kita, sampai kita butuh negara. Justru di sini kita berusaha untuk bagaimana mewujudkan negara yang memang siap untuk menjaga anak secara Islam kan itu. Karena nggak mungkin di rumah aja, pasti bersosialisasi. Pasti bersosialisasi, nggak bisa kita jaga. Kita sadar, kita paham. Mungkin orang akan mengatakan, ya kamu uruslah anakmu, kamu jagalah anakmu, kamu buktikan. Nggak bisa. Saya sendiri ngerasa bahwa saya nggak sanggup ngurus anak kalau tidak dibantu oleh negara yang... Ya. Apalagi sekarang ya. Wah, kontrol dari masyarakat tuh memang betul-betul bukan berkurang, bahkan hilang ya. Hilang. Jadi begini, ini pengalaman juga nih. Kalau dulu saya lah masih sekolah dulu. Misalnya nih jam sekolah itu jam 1 katakan kan. Kita jam 10 atau jam 9 gitu kita berkeliaran nggak di sekolah. Nah,
masyarakat itu peduli. Peduli, takut. Kan sekolah mana nih? Kok nggak di sekolah nih? Gitu. Cabut lainnya. Itu. Sekarang nggak ada itu. Tadi malam saya cerita sama teman saya. Masih saya sekolah, ini masih sekolah ya. Walaupun sekolahnya agak di kampung lah memang kan, masih sekolah. Tuh masih saya SD saya bilang, SMP. Anak perempuan tuh beli rokok, itu tabu dan itu satu kampung bisa jadi pembicaraan. Cuma beli doang. Ya. Kan? Maksud saya kuliah, sudah mulailah anak perempuan beli rokok. Nampak beli rokok tapi tidak muncul. Sekarang di kafe-kafe, di tempat umum, anak perempuan anak gadis merokok pakai kerudung, hapus, gitu loh. Artinya ketabuan itu sudah hilang. Sosial masyarakat tuh jadi luar biasa. Tadi anak-anak perempuan tengah malam jam 2, jam 3 masih lagi begonjang. Aduh, ngeri kita sekarang. Jadi saya katakan tadi, kalau kita bicara soal persoalan ini memang harus ada negara yang berperan menyelesaikan semua itu secara sistemik. Kalau kita mau bicara soal kecerdasan anak, kemampuan anak, sosial pergaulan anak-anak, ekonomi kita, gizi, pendidikan, itu semua harus dibangun pada satu ideologi yang sahih, yang benar, itu ideologi Islam pastinya. Nah inilah pentingnya kita kemudian nyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus balik pada Islam. Terlepas bagaimana kemudian perjalanannya atau pengetahuannya bagaimana, nah kita terus belajar. Kita sudah tahu nih Islam sebagai solusi. Iya, tapi apa yang mau kudakwakan? Iya, balik aja kepada sisi Islam. Terus pada dakwahnya, ya belajar kita bersama. Gitu. Jadi kita nggak katakan bahwa kita yang paling paham juga, tidak. Gitu. Tapi kita berusaha untuk kembali kepada akidah kita, yaitu akidah Islam. Gitu. Dengan menonton channel dakwah Tamura ini bisa belajar juga, Bisa. dapat pemahaman baru. Iya, hal-hal yang baru insya Allah. Apalagi ini kan, ini kita nih Bang Dani di agenda ini kan kita buat setiap malam Senin acara beginilah kan, kita diskusi-diskusi ringan, macam-macam yang mau kita ceritakan ini kan ini. Iya. Cerita bola pun boleh, cerita musik boleh. Kalau Bang Dani bisa main gitar ini ada bahas. Ya, Tapi jangan dimainkan untuk saat ini. Nggak usah, nanti ketahuan. Kayak gitu kita juga dalam ini di acara ini kita juga buka sesi tanya jawab gitu. Misalnya dari pemirsa podcast ini kan ingin bertanya ya silahkan dikemukakan pertanyaannya di kolom komentarnya. Nah gitulah nih, ini kita juga berupaya untuk Berkontribusi lah. berkontribusi atau kontribusi dalam edukasi masyarakat lah. Gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan yang kecil ini bisa jadi amal jariah. Kan itu bisa jadi kebaikan. Ini saya teringat dulu nih kawan saya bilang kan, ya masalah ini ceritanya betul atau tidak, tapi saya rasa ini bagus gitu. Mungkin Bang Dani pernah dengar cerita tentang semut Ibrahim atau ya semut Ibrahim lah ya. Semut Ibrahim. Walaupun dia itu air yang dibawanya itu tidak bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi dia berkontribusi. Iya. Nah, beda dengan cicak kan itu ya. Karena gitu ya kisahnya itu kan, cicak itu yang menghembus-hembus. Walaupun sebetulnya nggak ngaruh, tapi itu memposisikan dia itu bukan di pihak Ibrahim gitu ya. Nah, jadi ya ini kita beginilah kan itu kan. Bisanya kita cuma begini kan. Ya, butuh dukungan. Ya. Artinya memang dakwah itu menjadi kewajiban bagi semua manusia, semua kaum muslimin khususnya, kita punya kewajiban untuk dakwah. Jadi ini apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian dari melaksanakan kewajiban dan ingin berkontribusi kepada umat ya, dan tentu saja ya ini bagian dari panggilan keimanan sebenarnya. So kita lanjut bahas lagi ya. Boleh. Atau kita tanya dulu nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kira-kira yang bertanya, Bang? Operator. Ada yang bertanya? Ada saya bertanya. Enggak itu Di kolom komentar. Belum ada ya? Belum ada. Ada assalamualaikum Iya. Oh gitu ya. Nah, Abang nanti bertanyanya. Kita lanjutkan di sesi kedua. Iya. Ya nggak terasa udah setengah jam lebih nih Bang. Udah Siap. 1 jam nih. Nah ini
dalam Islam ini, dalam Islam aja nih kan, Iya. ada nggak kebijakan itu untuk mendukung popularitas gitu? Ada nggak dalam Islam? Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf ya kan. Tadi kan Bang Dani cerita, ini tadi yang kita bahas tadi, MBG tadi itu kan termasuk program kampanye yang diandalkan kan? Iya, ya. Itu kan dalam rangka untuk Waktu ini dulu, juga ya. dalam dukungan lah ya. Gitu. Nah kalau dalam Islam ada nggak begitu? Selain Islam mencari popularitas gitu, caper atau bahasanya gimana lagi? Ada nggak? Istilah caper juga sekarang sih sebenarnya kan, istilah kebijakan yang populis atau tidak populis ya kan. Tapi kalau memang kalau dalam Islam itu justru kebijakan itu sangat keren, sangat keren itu karena memang kebijakan itu berdasarkan syariat Islam. Justru kalau misalnya penguasa negeri ini mau pakai sistem Islam, itu sangat keren gitu loh. Jadi melebihi tingkat populis lagi itu. Bisa bukan hanya Indonesia gitu, dunia pun akan melihat ya kan, jadi sangat populer dia gitu karena dia pakai sistem Islam. Jadi sebenarnya sistem Islam itu nggak butuh populis atau tidak populis, sudah sangat mantap, keren gitu. Nah misalnya gini, di masa Khilafah Umar Abdul Aziz itu yang sampai kemudian dia utus orang untuk yang berhak menerima zakat saja nggak ada, itu apa nggak super keren itu? Iya. Ada lagi ya? Nggak ada lagi di wilayah daulah itu yang berhak untuk menerima zakat sudah tidak ada. Artinya pada saat itu Islam mengekspor zakat ya? Iya, Ya, sampai gitu ya? kemudian Khalifah mengatakan cari siapa yang mau menikah kan itu kan, akhirnya dikasih gitu. Sampai sebegitunya lah surplusnya kondisi ekonomi gitu loh. Kalau sekarang, Masya Allah, luar biasa. Bertambah-tambah lagi yang menerima zakat itu setiap saat gitu. Jadi luar biasa kacaunya gitu ketika Islam itu ditinggalkan. Ya. Islam itu ditinggalkan. Kalau bicara soal Khilafah Umar lagi, luar biasa dulu sejarah mencatat bagaimana Umar sampai memikul sendiri gandum ya untuk kepentingan rakyatnya saat itu. Yang dia lihat secara langsung seorang ibu ya. Jadi kisahnya kan begitu kan, ibu itu di luar masak batu bunyi-bunyi, takut tuh kan itu kan, ibu kenapa kamu masak batu seperti itu, mana bisa batu itu dimasak, katanya gitu. Aku tidak masak, aku cuma ingin mendiamkan anakku yang sedang kelaparan. Jadi suara itu seperti seakan-akan mengatakan kepada si anak, bentar ya nak ya, belum masak, bentar nak ya, mama belum masak, bentar nak ya, sampai si anak tidur karena kelaparannya. Dan Umar melihat saat itu dia ngomong, bagaimana Amirul Mukminin, sudah kamu sampaikan kepada Amirul Mukminin, kata si Umar saat itu, pandai Amirul Mukmininnya, dia lebih mementingkan tentang kepentingan dia, jangan tanyakan dia tentang sama aku, kata si ibu itu ya. Jadi sampai menangis si Umar itu setelah perjalanan dia sama ajudannya balik bermalam-malam mengambil gandum. Jadi kan harus satu malam dia mengambil gandum ke Baitul Mal saat itu. Ajudannya bilang, biar aku yang angkat Umar, katanya. Jangan, bagaimana aku nanti mempertanggungjawabkan ini sama Allah kalau bukan aku yang angkatnya sendiri. Sampai diangkat Umar sendiri itu, bermalam lagi sampai pagi. Jumpa sama ibu itu yang sedang masak lagi, ya kan? Jadi jumpa ibu itu yang sedang masak lagi, dibantu sama Umar, dikeluarkan. Begini caranya, ayo bantu. Oh ya terima kasih. Ayo bu, begini, dibantulah segera masak gandum itu kan. Masak gandum itu kan kayak masak tepung gitu aja ya kan. Kasihkan itu kan. Wah, baru dipujilah si Umar tadi. Dia nggak tahu kalau itu Amirul Mukminin kan. Baru saat itu kata ibu itu, ya kaulah yang pantas jadi Amirul Mukminin. Nah, apakah kamu sudah pernah jumpa Amirul Mukminin? Belum. Besok jumpai dia di pasar. Kata dia gitu. Di sana katanya. Ya kamu akan menemukan saya nanti di sana, katanya gitu. Sampai detik itu ibu itu nggak tahu siapa
Yang membantu mengantar karena itu adalah ini gitu. Jadi sebegitunya lah kepedulian Umar. Padahal dia pemimpin kaum muslimin. Iya. Wah, luar biasa. Nah, ini ya, ini terkait dengan ini tadi ya, kebijakan atau ini. Memang Umar ya salah satu pemimpin yang luar biasa. Sangat sederhana. Yang pernah ada ya. Iya. Ya. Yang memang sulit atau memang nggak bisa didapatkan dengan situasi yang seperti ini ya. Iya. Ya memang mungkin orang mengatakan eranya kan beda gitu kan. Eranya beda, manusianya kan sama-sama punya hati nurani. Emangnya presiden atau penguasa sekarang nggak punya hati nurani? Ya kan? Kan sama-sama punya hati nurani. Memang eranya beda gitu kan. Tapi hati nurani kan ada. Paling sarana dan prasarana aja. Prasarana dan sarana saja beda kan itu. Baik Bang, gini Bang. Ini ya. Ini kan kalau kita lihat dengan dalam situasi yang seperti ini kan kadang kita ini sebagai masyarakat situasi ini suka menggiring kita dengan solusi-solusi yang pragmatis kayak tadi lah kan, ini udah buat ini ada kenakalan remaja ini untuk mengkondisikan buat apa barak militer ini macam lah kan gitu kan. Nah ini bagaimana Islam memandang fenomena inilah kan, penggiringan ini kan kita ini sebagai masyarakat dengan solusi-solusi yang pragmatis itu. Solusi memang kan hidup ini kita nggak nunggu kemudian misalnya khilafah tegak untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik itu kan nggak menunggu khilafah tegak. Nah, maksud saya ini bisa mengkerdilkan pemahaman kita atau gimana? Kita nggak tergambar kita jadi solusi ini atau gimana kira-kira? Iya itu tadi. Pertama kita harus tahu bahwa Islam dengan sistemnya yang sangat kompleks itu, dengan sangat paripurna itu, dengan khasanah Islam yang kita memiliki sistem yang utuh dan terpadu membangun sebuah negara, ya, bangsa yang baik. Itu kita harus yakini itu sebagai sebuah akidah kita, kan itu keyakinan kita. Nah, dalam perjalanannya kita kan dihadapi pada persoalan-persoalan yang terus bertubi-tubi, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang sifatnya praktis yang bisa kita langsung sikapi dengan benar, tapi jangan sampai kemudian mengatakan selesai pada titik itu. Kan itu tidak bisa katakan pada titik itu selesai. Ya. Nah, butuh ada persoalan utama yang harusnya menjadi perhatian umat saat ini, yaitu karena tidak diterapkannya hukum Islam. Itu. Jadi jangan sampai umat ini menganggap itu solusi yang sudah cukup. Ya. Kalau umat sudah merasa cukup, kita nggak akan nggak akan berubah dengan cara yang benar kalau itu sudah merasa cukup kan. Nah, itu dia. Jadi ini yang sedang kita lakukan kan, dakwah untuk menyampaikan kepada umat ada loh sesuatu yang memang menjadi kewajiban bagi kita untuk diwujudkan, yaitu penerapan Islam secara utuh kan itu. Dan metodologinya yang kita yakini adalah bagaimana hukum Islam diterapkan secara utuh dengan tegaknya khilafah misalnya. Nah itu yang kemudian menjadi goal utamanya. Gitu. Tapi secara individu ada amalan-amalan yang kita bisa lakukan secara sosial, ya harus kita lakukan. Silahkan ya. Silahkan. Di sana kita bertetangga. Kan anjuran kita kemudian tidak boleh melihat tetangga kita yang sedang kelaparan, gitu kan. Rasulullah juga dulu kan mencontohkan begitu, diperbanyak kuah saat memasak supaya nanti tetangganya dapat, kan gitu kan. Itu kan anjuran-anjuran sosial juga yang bisa membantu masyarakat sekitar. Ya, berarti kita nggak terus lepas tangan. Nah, ini kewajiban negara nih ya, kita nggak bisa begitu. Ini karena ya bahwa banyak persoalan umat ini karena ketiadaannya negara Islam yang mengatur itu, misalnya kan, iya. Tapi ada amal yang harus bisa kita lakukan secara individu yang memang Allah tuntut juga kepada kita kan. Bukan tuntutan itu kepada seorang khalifah saja.
nanti gitu. Tapi kita juga secara individu sekarang dituntut kan untuk melakukan amalan itu. Jadi kalau dampak ini ya, dampak ke masyarakat gimana? Kebijakan-kebijakan ini Yang pragmatis itu. ya saya rasa nggak berimbas, nggak ada kebaikannya juga sih sebenarnya. Karena gini, kebaikan yang saya maksud itu apakah kemudian ini kan gini, kan cerita soal standar kebaikan sih sebenarnya. Apa ya? Sekarang masyarakat ini ngerasa autopilot gitu, kayak nggak punya negara gitu rasanya, nggak ada punya perlindungan. Ya kan? Ya kalau kita kemarin pernah diskusi naik sedikit dimintain pajak malah, mau ngomong sedikit ditangkepin. Ya, banyak masyarakat tuh ngerasa nggak butuh pemimpin yang kayak gini. Karena apa? Terlalu banyak actingnya, terlalu banyak gimmick kekuasaan itu sekarang kan. Jadi kalau dibilang masyarakat akan merasa manfaatnya, ya ada manfaatnya ya, memang mengambil kepentingan di situ. Ya, tapi saya rasa itu bukan kepentingan yang baik juga kan. Kalau misalnya masyarakat ini jadi ajang korupsi, dengan adanya dapur, dengan adanya proyek-proyek kan jadi ajang korupsi, kebaikan juga masyarakat nggak juga kan. Misalnya begini kan Bang, kita satu kasus tentang ini ya, saudara-saudara kita di Palestina kan, gitu kan. Nah, ini kan negeri-negeri Muslim banyak nih kan gitu kan. Nah, cuma kan negara atau lebih tepatnya kepala negaranya itu kan tidak berbuat sebagaimana dia kepala negara gitu ya. Ya bisanya kan cuma mengecam. Sebetulnya kan sebagai kepala negara dia bisa mungkin memerintahkan pasukannya untuk ini kan gitu kan, karena kan dia punya pasukan kan gitu kan. Nah itu satu kan. Kemudian di masyarakatnya itu kan kita ini kan terdorong untuk membantu mereka. Muncullah nanti misalnya ada gerakan-gerakan yang bisa memfasilitasi kita untuk memberikan bantuan gitu kan, kirim makanan apa kan gitu kan. Nah apakah ini kan kalau menurut saya ini kan termasuk solusi yang pragmatis ini kan, kirim ini kan, padahal kan lebih dari itu bisa. Iya. Nah lebih dari itu bisa kita ngirim uang ataupun makanan gitu. Nah apakah ini dari sisi pemikiran gitu kan, sisi pemikiran apakah masyarakat ini jadi emoh gitu untuk misalnya tadi kan kalau Bung Dani bilang adanya solusi mendasar dengan adanya negara kan gitu kan, atau mendorong lebih keras kepada negara agar mengirim pasukannya gitu, atau kita buat negara kan gitu kan yang memang memfasilitasi siapa saja yang mau membantu mereka dengan angkat senjata gitu. Nah gitu. Apakah bisa berdampak seperti itu? Istilahnya keengganan mereka jadinya untuk itu lebih. Udah nih amalan saja nih kan kita bantu aja. Cukup kita doakan bantu. Tapi tidak mau melakukan hal yang lebih ini lagi gitu. Ya itu justru masyarakat itu atau umat ini dinaikkan kan cara berpikirnya, supaya kemudian melihat sesuatu itu lebih tinggi lagi, tidak sebatas solusi-solusi yang sifatnya hanya praktis seperti itu. Untuk menaikkan taraf berpikir umat itu ya butuh ada pemahaman yang mendasar, butuh ada pemikiran yang mendasar juga tentang bagaimana umat memandang tentang kehidupan kan itu. Balik lagi ke akidah umat. Ya, kalau umat ini memandang kehidupan ini adalah satu interaksi saling terhubung antara manusia, alam, kehidupan, sebelum kehidupan dan setelah kehidupan, maka umat ini akan menganggap bahwa dunia ini ya hanya persinggahan sementara, nanti kita akan dihisab. Justru kehidupan abadi itu nanti, akhirat itu. Jadi bukan semata-mata sifatnya materialis seperti orang kapitalis yang kemudian memandang ya kehidupan ini ya dunia ini gitu loh. Cerita akhirat itu urusan nanti aja lah gitu kan. Jadi kalau umat itu sudah bangkit cara berpikirnya, memandang tentang kehidupan dia benar, ya, berideologikan Islam ya benar, maka akan ketemu tuh nanti solusi-solusi dari Islam itu.
bagaimana hukum-hukum Islam menyelesaikan persoalan kehidupan itu akan ketemu. Sekarang kan umat ini belum bangkit pemikirannya karena dia masih memandang kehidupan ini murni, ya hidup ini apa yang nampak sekilas mata ini, besok lapar diisi perut. Harusnya umat itu bisa berpikir lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi tentang kehidupan ini, bahwa dia akan dihisab, bahwa dia dari Allah akan kembali lagi nanti kepada Allah, kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, kan itu kan. Maka kalau dia meyakini kehidupan abadi ini adalah akhirat, dunia ini kan sangat kecil gitu loh, nggak ada yang Bahkan ada, kalau saya pernah dengar tuh, dunia ini seperti penjara ya gitu. Iya, bagi orang-orang yang beriman itu dunia ini justru menjadi penjara, penghalang dia untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah gitu. Jadi ini sebenarnya akidah umat atau pemikiran umat ini yang harusnya ditingkatkan dengan cara melihat manusia, alam, kehidupan ini serta keterkaitannya dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau manusia sudah punya cara berpikir yang mendasar seperti itu, insya Allah dengan Islam dia akan menemukan jawaban-jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dia besok gak galau lagi. Besok pagi belum ada beras, kan untuk dimasak gak galau ya. Yakin aja Allah itu pasti akan kasih jalan untuk kehidupan dia. Gitu. Oke. Sedikit lagi ini. Sedikit lagi. Bang, ini kalau mau dimakan makan bang. Ini iya, Masya Allah. Tengok-tengok ini. Iya. Nanti dimakan. Ada pertanyaan bang? Belum ada. Ya. Baik. Nah, ini saya rasa perlu juga nih diketahui. Nah, kalau dalam Islam lagi ini kan, bagaimana cara negara itu mengetahui, memastikan kalau kebijakan-kebijakannya itu sudah terlaksana, bahkan ini ya semuanya itu sudah mendapatkan penghidupan yang layak, baik itu sandang, pangan, papannya itu. Itu bagaimana cara? Ya, pertama tentu saja negara harus meyakini bahwa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan papan itu menjadi kewajiban. Ya, bukan kewajiban bagi negara. Ya, kan gini, negara Islam itu kan yang ada asasnya. Asasnya itu apa? Asasnya itu ya akidah Islam. Kemudian kalau dia meyakini bahwa itu ada kewajiban dia, bukan kewajiban para masyarakat, ya kan? Kehidupan itu bukan kewajiban masyarakat, tapi kewajiban negara, maka dia pasti akan memastikan kewajiban itu berjalan. Nah, sekarang kan secara de jure mungkin dikatakan sebagai sebuah tanggung jawab negara, tapi secara keyakinan betul-betul tanggung jawab negara enggak ini? Para elitnya ini memang betul-betul menganggap itu menjadi kewajiban atas dorongan keimanan enggak? Faktualnya kan enggak. Bahkan tuh ada di Manado tuh anggota DPR, kita mau rampok uang negara, ada viral itu kan? Ya di mana itu, di daerah? Saya belum ada. Oh belum itu ya. Ada itu viral ya Pak ya, di daerah Indonesia Timur. Sekarang viral dia, anggota DPR naik mobil dia sama pasangannya. Kita mau jalan-jalan ke satu tempat, kita habisin aja uang negara ini, kita rampok biar miskin dengan gitu ngomong, viral itu. Ya kan? Ada viral kan Pak? Jadi para pemimpinnya nggak meyakini bahwa ini menjadi kewajiban. Jadi kalau udah nggak meyakini ya pasti tentu saja pelaksananya nggak akan terjadi sekarang. Nah kalau dalam Islam itu diyakini sebagai sebuah kewajiban. Yang pertama. Yang kedua, sistem Islam itu memang dasarnya adalah akidah Islam. Dan di dalam sistem Islam itu juga nanti ada namanya mahkamah mazalim secara praktis pelaksanaannya, yaitu sebagai orang yang memastikan pelaksanaan hukum, pelaksanaan kebijakan oleh negara itu terlaksana enggak, itu namanya mahkamah mazalim. Kalau sekarang tidak ada. Fungsi dari DPR jadi mahkamah mazalim ini beda sama ini ya, beda sama majelis umat ya.
fungsi dari DPR sebagai controlling juga nggak terjadi sekarang. Ya kan, pengawasan, buat anggaran, buat aturan. Ini nggak ada yang bisa dilaksanakan dengan baik ini. Buat anggaran, buat peraturan, buat legislasi hukum, malah hukum-hukum investasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Pengawasan, udah urusan bagi-bagi kursi partai politik. Ya kan? Buat anggaran, udahlah yang kemarin lah yang didemo rame-rame malah dinaikkan anggarannya gitu. Mana? Strukturnya udah keliru. Ya, karena dasar dari sebuah negara yang res politika tadi atau kemudian berbasis pada kedaulatan dari rakyat. Kalau Islam kan enggak, kedaulatan milik hukum Islam, hukum syara, bukan kedaulatan dari rakyat. Jadi kebijakan yang lahir di negara kapitalis itu pasti kepentingan dari orang yang berkuasa, bukan kepentingan Islam. Nah ini yang menjadi sangat mendasar kan. Bagaimana bisa mewujudkan itu semua? Ya dengan kesadaran umat lah. Kalau umatnya sadar, insya Allah terwujud itu. Toh itu juga sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Ya. Janji Rasulullah yang pertama itu atas penaklukan Konstantinopel itu sudah dibuktikan. Ingat dulu Muhammad Al-Fatih di Hagia Sophia masuk pertama kali dia ketika sudah menaklukkan Konstantinopel. 1500 ya, 1500 tahun, sekitar 700 tahun dia bilang ini sebagai bukti bahwa Nabi kami itu nggak bohong. Bahwa di dalam hadisnya dikatakan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan dan ini menjadi bukti bahwa Nabi kami bukan pembohong. Masih ada janji Rasulullah yang belum terwujud nih, yaitu penaklukan kota Roma. Tentu saja penaklukan kota Roma sama seperti penaklukan Konstantinopel dengan kekuatan superpower umat Islam. Kalau kita nggak meyakini akan munculnya kekuatan superpower umat Islam, berarti kita mengatakan Nabi kita itu pembohong. Jadi justru keyakinan itu yang menguatkan kita bahwa Nabi kita itu bukan pembohong dan akan ada nanti sebuah kepemimpinan umat Islam kembali seperti itu, insya Allah. Dan ada juga pasukan yang bakalan menaklukkan Roma, karena Nabi kita nggak pembohong. Ya. Nah. Tapi tadi Roma menang pula sama Lazio. 1-0. Itu derby itu Lazio Roma. Termijo. Iya nggak apa-apa. Nanti kan nggak ada lagi Roma Lazio pertandingannya boleh. Lagi. Biasanya Roma ditaklukkan Lazio. Sama Galatasaray nggak? Baik. Mungkin ini udah di penghujung Bang. Jadi ini ya sebelum minta kata-kata bijaknya dari Bang Daen ini kan. Jadi sebetulnya nih dari kejadian-kejadian ini gitu kan, apa sebetulnya yang bisa kita apa ya menjadi ibroh lah mungkin kan terkait dengan peristiwa ini MBG ini gitu. Ya, ibrohnya apa ya, kalau saya bilang dakwah ini harus semakin semangat. Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang untuk melanjutkan kehidupan Islam. Bukan hanya dakwah yang sifatnya ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang mahdhuf saja, tapi dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Persoalan umat ini banyak. Ya. Jadi berkontribusi kita untuk sekecil apapun untuk bagian dari dakwah ini itu insya Allah mempengaruhi tegaknya peradaban Islam itu. Akan ada pengaruhnya. Ada, walaupun nengok podcast atau nge-like saja. Ya. Karena memang mungkin saya pernah juga bahas di sini. Dakwah ini kan memang ya dulu peradaban Islamnya itu diruntuhkan ratusan tahun. Ya, sejak perang salib. Perang salib itu 300 tahun. Orang-orang kafir itu mau meruntuhkan daulah Islam saat itu. Nggak sanggup. Tahun 1500 sampai tahun 1924 runtuhnya khilafah,
berapa ratus tahun itu. Ada sekitar 600-700 tahun lagi mereka harus berjuang dengan pemikiran. Jadi ratusan tahun mereka kemudian meruntuhkan khilafah. Berapa generasi itu ya? Berapa generasi. Nah, jadi kalau kita sekarang dari runtuhnya khilafah ingin mengembalikan kehidupan Islam, khilafah saniyah atau khilafah rasyida ala minhajin nubuwah seperti janjinya Rasulullah kan itu kan. Ya nggak bisa, nggak mudah karena memang runtuhnya pun seruntuh-runtuhnya. Nah, karena nggak mudah itu bukan berarti kita nggak berkontribusi. Justru karena kematian itu sangat dekat pada diri kita, maka kontribusi kita harus semakin ditingkatkan, semakin serius. Karena kematian kita nggak tahu. Harus kita ambil porsi ya, Ambil bagian. porsi semaksimal mungkin. Tak besok mati kita nggak tahu. Nah, ketika kita besok mati, apalagi yang kita bawa kalau kita selama ini dakwahnya juga masih santai-santai saja kan itu. Jadi intinya dakwah diperkuat, disemangati lagi untuk menyampaikan kepada umat tentang pentingnya penerapan hukum Islam. Karena kalau tidak diterapkan hukum Islam, apapun yang kemudian menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan negeri ini menjadi sangat ya membuat kita menderita kadang-kadang seperti itu. Ya. Baik, Bang. Mungkin untuk terakhir bisa Bang Dadi simpulkan dan jadi maklumat bagi pemirsa. Ya. Kesimpulan tadi udah kesimpulan, belum kesimpulan tuh ya? Tadi kan ini ya. Itu kata-kata ini ya. Ya, apa yang kita ambil lah ibrohnya kan dari peristiwa kemarin. Ya. Ibrohnya ya Enggak, ini kesimpulan. Kesimpulan acara, kesimpulan materi. Ya, diskusi kita. Quote lah. Closing statement ya. Iya, betul. Ya. Closing. Ya apa? Kalau tadi belum kesimpulan berarti itu ya. Belum kesimpulan. Ya udah, jadi kepada bahwa sebenarnya program instan MBG itu tidak boleh berdiri sendiri, ya. Dia harus didukung dengan program meningkatkan taraf berpikir umat. Ya, jadi tidak boleh berdiri sendiri. Bahwa negara punya program memberikan makan bergizi, gitu kan, is okay, gitu kan, bisa kita apresiasi, tapi dengan syarat dan ketentuan. Nah, hanya saja pelaksanaan yang sekarang ini memang menunjukkan berbagai bentuk kekeliruan yang sangat banyak ya. Jadi berbentuk kekeliruan yang sangat banyak. Pelaksanaannya sangat terkesan sangat tidak profesional dan sangat ambisius dan hanya mengejar popularitas. Tapi sebagai sebuah niatan untuk kemudian bagian dari mengurangi stunting misalnya, itu bisa kita apresiasi. Tapi niat saja tidak cukup ya. Dalam Islam niat itu harus benar, caranya juga harus benar, kan gitu kan, harus benar. Nah, tapi ini yang saya lihat pelaksanaannya sangat keliru ya. Dan bahkan menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru jadinya kan, soal korupsi ya, ancaman kesehatan ya, macam-macam persoalan yang muncul yang terjadi. Jadi supaya kemudian tidak muncul lagi persoalan-persoalan tambahan baru lagi gitu kan, jangan lagi buat kebijakan yang hanya mengejar popularitas gitu kan. Justru kepada umat Islam saatnya sekarang kita kemudian kembali kepada aturan Islam untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Mungkin itu yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih Bang. Syukron jazakallahu khairan. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, pemirsa Let's Talk Podcast. Nah, demikianlah acara kami untuk ini malam. Insya Allah kita akan tetap hadir dan terus hadir di setiap malam Senin dari mulai jam 8:30 waktunya orang Medan. Nah, itu dia. Bisa 8:30, bisa jam 8:45, 40, nah gitu. Pasti Pak Isa ya. Karena memang situasi dan kondisi kita yang memang butuh penyesuaian gitu. Karena dari narasumber yang mungkin jauh terkendala gini atau perkara-perkara teknis, kadang-kadang kita punya peralatan yang ini hari di sini, besok entah di mana gitu.
Jadi itulah kan, tapi ini adalah upaya kami ingin menampilkan yang terbaik untuk umat. Ya, demikian dari saya, Bang Agon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.